Seorang bapa gereja yang hidup pada abad ketiga Masehi yang bernama Origen pernah mengeluh adanya pengubahan-pengubahan yang terjadi atau terdapat dalam naskah Bible akibat dari kelancangan para penulis atau penyalin-penyalinnya. Tulisan keluhan Origen ini kemudian didokumentasikan oleh Bruce N. Metzger, seorang pakar sarjana Bible yang dihormati, dalam bukunya Historical and Literary Studies. Origen menulis keluhannya seperti ini. Perbedaan di antara manuskrip-manuskrip itu sangat banyak yang diakibatkan oleh kelalaian beberapa penyalinnya atau oleh kelancangan yang menyimpang dari para penyalin lainnya. Mereka tidak memeriksa apa yang telah mereka salin atau ketika dalam proses memeriksanya, mereka membuat penambahan atau pengurangan sesuka hatinya. Tulisan testimoni dari Origen ini menunjukkan kepada kita bagaimana di masa itu upaya tahrif terhadap kitab-kitab itu terjadi dan menjadi hal umum dan seolah-olah mengonfirmasi pernyataan Al-Quran tentang tabiat oknum Bani Israel yang suka mengubah isi kitab. Ya, walaupun Metzger mengungkapkan bahwa fenomena seperti ini terjadi secara masif di masa itu, ya kita katakan ajalah oknum gitu ya. Nah, Al-Quran teman-teman tidak mengatakan kepada kita apakah isi kitab-kitab terdahulu yang ada saat ini masih mengandung pengubahan atau tidak. Akan tetapi yang di-highlight oleh Al-Quran itu adalah soal tabiat atau fenomena tahrifnya yang terjadi di masa itu. Dan itu dikonfirmasi sendiri oleh Origen, oleh Bapak Gereja seperti tadi. Selamat datang di channel video saya. Kita baru saja mendengarkan cuplikan video dari Rabbanians ID. Perlu diketahui pertama-tama tentang siapa ini Rabbanians ID. Kalau kita memperhatikan channel-channelnya, dapatlah dikatakan bahwa Rabbanians ID ini tidak jauh sebagai sales, ya. Dia banyak menjual produk-produk, ya. Nah, misalnya dia pernah menjual produk kapur barus, tisu, ya, alat-alat elektronik, pelistrikan, ya. Dan pada video kali ini sebenarnya, ya, Rabbanians ini mau menjual buku apakah Alkitab Bible masih asli, ya. Nah, tentang buku yang dijualnya ini kami pernah menanggapinya dalam 2 atau 3 video kami sebelumnya. Silakan Anda melihat sendiri, ya. Nah, namun pada kesempatan kali ini kami mau fokus pada pernyataan Rabbanians di video ini. Haruslah dikatakan bahwa dalam video tadi, Rabbanians tidak hanya sebatas ingin menjual buku, tetapi apa yang disampaikan dalam video tadi ini merupakan upaya pembenaran Al-Quran. Pembenaran itu artinya membuat menjadi benar. Sebenarnya Al-Quran itu salah, tetapi dibuat menjadi benar. Nah, pembenaran Al-Quran ini berangkat dari wahyu Allah bahwa orang Yahudi dan Nasrani telah mengubah kitab suci. Namun, ketika orang Yahudi, orang Kristen saat ini mempertanyakan di mana letak perubahannya, perubahan dalam hal apa, itu Al-Quran sama sekali tidak bisa menjawab. Dalam kebingungan, umat Islam akhirnya menemukan salah satu dasarnya itu pada buku Bruce. Dan inilah yang dieksplor oleh Rabbanians, ya. Nah, dalam buku Bruce ini itu berangkat dari pernyataan Origenes, ya. Dan seperti yang tadi dikatakan oleh Rabbanians, ya, adanya fenomena tahrif dalam Alkitab yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran itu dikonfirmasi oleh Origenes. Jadi secara tidak langsung Rabbanians mau mengatakan bahwa Origenes mengonfirmasi kebenaran wahyu Allah. Nah, perlu diketahui bahwa Origenes itu hidup pada abad ketiga. Wahyu Allah itu baru muncul dalam abad ke-7. Oleh karena itu,
Pertanyaannya, bagaimana mungkin Origenes mengonfirmasi sesuatu yang belum ada? Nah, ini kan tidak masuk akal. Pertanyaan lain yang dapat kita ajukan itu adalah, apakah wahyu Allah tentang tahrif dalam Alkitab dan Taurat itu merujuk pada Origenes? Ini perlu diteliti oleh umat Islam, ya. Nah, saya mau mengajak Anda untuk coba memahami konsep perubahan. Perubahan seperti apa yang dimaksud oleh Origenes? Perubahan apa yang dikeluhkan oleh Origenes? Karena tidak semua perubahan itu dikeluhkan oleh Origenes. Pertama-tama kita bertanya, apakah perubahan dalam Alkitab, apakah tahrif dalam Alkitab itu yang disuarakan oleh Origenes dan yang disuarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan konsepnya sama. Apakah sama konsep perubahannya itu? Kalau kami telaah, kami cermati, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan konsep perubahan dalam Alkitab, baik dalam pernyataan Origenes maupun wahyu Allah. Perubahan yang dimaksud oleh wahyu Allah dalam Al-Quran itu sama sekali tidaklah jelas, ya, tidaklah jelas. Allah ini hanya sebatas ngomong, ya, dia hanya sebatas ngomong tanpa pernah memberi buktinya, ya, itu. Sehingga umat Islam kebingungan, ya. Sedangkan Origenes, ya, Origenes ini konsep perubahannya itu jelas. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Rabbanians, ya, perubahan dalam Al-Quran, dalam Alkitab itu terjadi atas kelalaian dan juga kelancangan atau kesengajaan, ya. Nah, yang perlu diketahui oleh umat Islam, perubahan yang terjadi karena kelancangan atau kesengajaan inilah yang terjadi pada aliran sesat seperti Marcion atau penulis-penulis kitab apokrif, ya, itu. Dan yang menariknya itu perubahan yang disengaja, yang kelancangan tadi yang dilakukan oleh aliran sesat itulah yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi bisa dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutip aliran sesat, mengutip kitab yang sudah diubah dengan kelancangan. Itu. Ini harus dipahami, ya. Sedangkan perubahan yang terjadi karena kelalaian ini dapat dimaklumi. Karena apa? Karena perubahan itu sama sekali tidak mengubah inti Alkitab. Yang dikeluhkan Origenes itu lebih pada perubahan yang karena kelancangan atau kesengajaan, bukan karena kelalaian. Itu. Nah, jadi ini yang perlu dipahami. Jadi, sekalipun ada perubahan, sekalipun ada tahrif, ya, inti Alkitab sama sekali tidak berubah, yaitu Allah mengasihi manusia berdosa dengan menebusnya. Allah menjadi manusia untuk menebus dosa manusia melalui peristiwa salib. Jadi, pada peristiwa salib, pada saat Yesus tergantung di kayu salib, ini merupakan ungkapan kasih Allah untuk menebus dosa manusia. Dan ini sama sekali tidak berubah. Dan berubah itu ketika dilakukan oleh aliran sesat. Dan itulah yang dikutip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari situ, saya mau menyampaikan dua hal yang untuk diketahui. Pertama, ya, gereja mengakui adanya perubahan-perubahan dalam Alkitab. Ini berbeda dengan Islam.
Sekalipun dalam Al-Quran itu ada tahrif, tetapi umat Islam tidak mengakuinya. Kedua, meski ada perubahan, Alkitab tetap lebih baik daripada Al-Quran. Ya, ini buktinya. Yang pertama, dalam Alkitab itu ada perintah kasih, sedangkan Al-Quran perintahnya itu membunuh, baik orang kafir maupun orang murtad. Alkitab mengajarkan kebaikan, Al-Quran mengajarkan permusuhan dan kebencian. Alkitab mengajarkan toleransi, Al-Quran intoleransi. Alkitab menghapus perhambaan, Al-Quran justru mempertahankan perhambaan. Alkitab mengajarkan jalan keselamatan, Al-Quran mengajarkan jalan kenikmatan. Demikianlah tanggapan kami. Sekian dan terima kasih.